Sumpah, ini ceritanya gue lagi bingung banget ini kan, bingung banget. Redmi 4A yang di sebelah kanan yang ada dusnya, sedangkan yang nggak ada dusnya itu Oppo A1K. Jadi gue bingung sebenarnya mau buat judul apa yang harus dibuat, apa yang harus diotak-atik, karena ya ini marketnya beda. Kalau kita lihat dari si Redmi 4A ini, lu bisa dapetin handphone ini di harga yang mungkin udah, bukan mungkin ya, emang udah terbilang murah sih buat suatu merek yang terkenal sekelas Xiaomi. Lu bisa dapetin harga si Redmi 4A ini sekitar 600 ribu full set seperti ini, atau 700 ribu. Bahkan kalau non full set cuma iming-iming dus doang yang nggak ada, alias HP, adaptor sama kabelnya, itu di kisaran 500-an, atau lu bisa nyari yang batangan sekitar 400, atau lecet pemakaian agak minus retak gitu, bahkan lu bisa dapat di harga 200 sampai 300 ribu. Sedangkan di Oppo itu enggak, itu beda banget. Itu harganya masih di atas 1 jutaan untuk yang harga bekas. Tapi mungkin kalau lu nyari yang minus-minus sedikit, bompel apa atau apalah, mungkin ada kali yang jual kayak 800, 900. Tapi normalnya Oppo A1K second masih di atas 1 juta. Jadi market kedua handphone ini beda banget, pakai banget. Jadi waktu gue megang kedua handphone ini dan gue coba komparasi, kenapa gue buat video komparasi? Karena gue kebetulan udah pakai kedua handphone ini udah berhari-hari, jadi gue bisa lah leluasa kayak ngebacot gitu kan, nyombongin sedikit, maksudnya belagu sedikit, sok tahu sedikit terhadap kedua handphone ini, apa yang gue rasain di tahun 2020. Dan ya, sebenarnya gue lagi pengen banget gitu kan memperbanyak koleksi-koleksi video gue mengenai HP murah, dan gue bahas dari segi desain dulu kali ya. Dari yang sepele dulu nih. Untuk masalah bahasa desain ini selera, cuman di sini gue cuman pengen ungkapin aja. Yang gue rasain di Xiaomi sama si Oppo ini beda banget, khusus di 4A sama si A1K. Sedangkan si Oppo ini sebenarnya bentuknya ala-ala zaman sekarang ya, ala-ala zaman sekarang banget. Terutama dari tampilan layarnya, lu bisa lihat sini layarnya itu udah zaman now banget. Apalagi ketika lu fokus ngelihat ada poni-ponian. Menurut gue meskipun sebagian orang nggak suka, nggak semua orang suka, tapi menurut gue ini desainnya lebih fresh ketimbang si Redmi 4A yang bener-bener bentuknya tuh serba-serba kotak semua lah. Tapi kalau lo tanya ke gue dari sudut pandang gue, apakah lo lebih milih yang ada poni atau tidak? Gue udah pernah bilang dulu-dulu banget, gue bakal tetap milih yang nggak ada poni. Dan ya itulah alasan kenapa gue punya iPhone 11 malah gue kasih ke temen gue, ketimbang gue pakai ya, daripada berdebu nggak kepake mau dijual juga sayang kan, harga turun. Lebih baik gue kasih ya buat dipakai dulu, toh nanti setahun atau 2 tahun setelah pakai gue bisa minjem lagi buat konten. Tapi itulah salah satu alasan kenapa gue nggak make iPhone yang ada poninya, seriusan. Gue sampai sekarang nggak make yang ada poninya, malah gue lebih make ke iPhone SE generasi kedua, iPhone 8 dan iPhone 6s Plus, 8 Plus. Gue lebih suka pakai handphone iPhone itu dari ketimbang iPhone 10, 10s. 10s gue belum punya, tapi 10 ada, sama iPhone 11 Pro Max gue nggak pakai meskipun powerful, tapi menurut gue enggak. Dan ya itulah kenapa gue lebih milih si Redmi 4A ini untuk urusan layar. Meskipun ya kalau lu tanya ya, tapi emang kelihatan sih, emang kelihatan banget. Gue berasa banget abis pakai Oppo misalnya seharian, terus besok gue nyicipin icip-icip si Redmi 4A ini, berasa kayak beberapa tahun lebih tua gitu gue. Anjir, gue kayak jadul banget gitu ya. Rasanya megang HP ini udah kelihatan jadul gitu. Tapi itu hanya dari segi tampilan. Nah, untuk performa, kedua handphone ini nggak bisa dibilang ngebut ya. Dan gue apa ya, buat video ini tuh lebih ke memperbanyak koleksi video gue ya sih. Gue nggak tahu apakah ada sesuatu gitu yang bisa diambil atau enggak, gue nggak tahu. Dan gue coba komparasi kamera. Beda ini harganya udah beda banget kan. Yang satu harga lu udah bisa dapat 600 ribuan, yang second, yang satu masih di atas 1 jutaan. Tapi kalau kita flashback ke harga awalnya, kedua handphone ini sebenarnya harga awalnya tuh ya memang ditujukan untuk market yang sama. Cuman karena memang beda umur kedua handphone ini, yang satu baru banget, yang satu jadul banget. Makanya sekarang kalau lo beli itu udah dituju untuk market yang berbeda ya, untuk kalangan budget yang berbeda. Dan untuk si Redmi ini ya tipikal-tipikal Android pada umumnya, cuman nih pakai cuman. Ini nggak ngenes sih. Gue
pernah beli, gua nggak usah sebutin, mungkin lu masih ingat yang kalau sering banget nontonin video-video nggak jelas gue. Kemarin-kemarin kan gue upload HP yang harga 500 ribuan dan itu gue kecewa banget. Nah, itu HP harga 500 ribuan full set, gue juga bisa dapetin 500 ribuan full set si Redmi 4A ini. Kalau lah seandainya gue bukan buat konten dan gue lebih milih si HP itu ketimbang beli si Redmi itu, gue bakal nyesel. Karena setelah gue pakai, kameranya tuh bisa diandelin banget, nggak kayak HP 500 ribu lainnya dalam kondisi baru. Nah, untuk Oppo sendiri ini tipikal ya HP termurah zaman sekarang kalau menurut gue ya. Sebenarnya untuk apa ya, untuk kualitas kamera eh nggak bisa diandelin sih. Cuman kalau dibandingkan sama si Redmi ini, ya si Redmi masih kalah sih. Tapi kalau lu maksain beli si Oppo A1K ini dengan budget 1 jutaan dan lu komparasi dengan HP-HP yang mereknya belum terkenal terkenal Oppo, lu bisa dapetin yang dual lens, yang ada mode malam ya dan lain-lain. Sumpah nih si Oppo A1K ini kalau dari segi fitur ini benar-benar miskin fitur, tapi it's okay lah, ya namanya juga HP murah kan. Nah kalau untuk interface, menurut gue kedua handphone ini ya namanya Android lah, ya gitu-gitu aja lah. Tapi kedua handphone ini karakternya beda banget, sumpah beda banget. Mulai dari tampilan sama sesuatu yang melekat di handphone ini, keduanya beda banget. Sekarang gue pengen obrolin soal baterai nih. Gak bisa dibohongin dan gak bisa dibacotin. Yang satu memang sudah berumur, yang satunya masih anak bawang. Jadi menurut gue, kalau lu nanya masalah baterai, ya gue bakal pilih si Oppo A1K. Dan si Redmi 4A ini ya baterainya ya memang harus sedikit diganti sih. Ya biar agak lebih fresh gitu lah. Jadi apa sih bang inti dari video ini? Gue kalau dari diri gue pribadi, gue bisa kesimpulin sih gini. Kayak lu tuh punya uang 1 jutaan dan lu tuh bakal ngarap lebih gitu. Kayak gue kalau punya, ini misalnya gini, lu punya duit 1 juta, gue malas beli Redmi 4A, tampilannya udah buluk, udah kuno gitu. Mendingan gue beli Oppo A1K aja gitu kan. Ya harga 1 juta, budget gue pas, dapat HP-nya dan itu bisa gue pakai dalam jangka panjang. Oke, di sini gue coba ralat. Ketika lu beli si Oppo A1K ini dan lu cuman kayak WhatsApp ya, cuman kayak browsing-browsing baca berita dan lain-lain, ya menurut gue itu nggak worth it buat lo, karena si Redmi 4A ini masih bisa melibas itu dengan santai, dengan santuy banget. Kalau sekedar buat chat-chatan, browsing-browsingan, buka feed-feed di IG gitu, ya menurut gue masih powerful. Dan menurut gue ya dengan lu beli Oppo dengan budget 1 juta dengan penggunaan yang sama seperti itu, ya gue saranin sih lu lebih milih ke Redmi 4A aja deh. Kenapa? Karena dari segi spare part atau apapun itu jauh lebih murah kalau ada yang retak atau apapun itu. Jadi menurut gue gak ngerepotin lu sih. Dan ya mungkin sekian aja video simple gue. Sampai jumpa di video berikutnya dan silakan lu bacotin aja di kolom komentar kalau ada yang kurang.